nama saya Dea Salsabila. Saya kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang gen, DNA, dan kromosom. Kamu sering menonton film yang latar belakangnya menyangkut isu-isu kedokteran, pasti sering mendengar yang seperti ini. Tapi, apa sih sebenarnya gen itu? Gen merupakan substansi pembawa genetik yang diwariskan oleh induknya kepada keturunannya. Dari genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget loh. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Kamu tahu nggak fungsi gen itu apa? Jadi gini, fungsi gen itu ada dua. Yang pertama adalah membawa setiap informasi individu ke keturunannya. Jadi informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunannya gitu loh. Contohnya yang seperti apa? Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Contoh yang kedua adalah sebagai metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Oh ya, di DNA dan RNA itu ada basa nitrogennya loh. Mau tahu gambarnya? Yang ini dan yang ini. Gen itu di bagian tubuh kita yang mana ya? Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif loh. Gen itu disandingkan dengan huruf kecil. Oh iya, kamu juga nggak boleh lupa nih, kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut alel. Unsur DNA dan RNA: gula pentosa, gugur, fosfat, basa nitrogen. Kamu tahu bedanya nggak sih DNA dan RNA? Kamu tahu nggak sih apa bedanya DNA dan RNA? Ternyata ada perbedaannya loh. Apa saja perbedaannya? Yuk disimak di tabel di bawah ini. Setelah sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita kenalan lebih lanjut dengan nama-nama kromosom yuk. Coba hayo, kromosom itu apa? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatil ketika pembelahan terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom dan kromosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam pembentukan fisik selain kelamin. Sedangkan kromosom merupakan kromosom yang berperan dalam membentuk jenis kelamin. Jangan sampai ketukar ya. Oh iya, kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari lengan yang merupakan hasil dari replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentrom. Sentrom ini adalah pusat dan tempat melekatnya benang spindel. Bagian yang terakhir ini namanya kinektor. Kinektor sebenarnya bagian dari sintonomer. Benang spindel ini melekat pada kinetoker selama masa pembuahan. Kamu tahu nggak benang spindel itu apa? Benang spindel ini bagian yang berfungsi mengubahkan santriol pada saat pembuahan sel dan untuk menarik sel yang menuju ke kutub yang berkawanan pada saat pembuahan sel. Ada 4 bentuk kromosom, yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan metasentrik memiliki 2 bagian yang sama panjang dengan sentromer. Metasentromer ini bentuknya V ya. Lalu kalau submetasentrik itu bentuknya seperti apa ya? Submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang berletak di tengah. Bentuknya juga V gitu. Sedangkan akrosentrik memiliki 2 bagian yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada di dekat ujung bagian kromosomnya. Itulah tadi penjelasan saya tentang gen, DNA, dan kromosom. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.